Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat. Kembali lagi bersama saya, Bapak Andreas Akun Manatu, yang membawa mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum memulai proses belajar mengajar, saya akan bertanya kepada kalian, bagaimana tugas-tugas kalian, bagaimana PR dan catatan-catatan kalian? Apakah kalian sudah mengerjakannya? Saya harap kalian wajib mengerjakan PR dan catatan. Ya, sekali lagi saya tekankan, wajib mengerjakan PR dan catatan. Baik, sebelum memulai proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, menyerahkan segala rencanaku ke dalam rencana dan kehendak-Mu, sertailah perjalanan hidupku sepanjang hari ini. Jauhkan aku dari mara bahaya, cukupkan apa yang menjadi berkat dan bagianku. Aku percaya, kemana kaki ini melangkah, dan apa yang tangan ini perbuat, Engkau menyertai, melindungi, dan membuat berhasil. Inilah doa syukur pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak sekalian, kita akan memulai proses belajar mengajar kita. Kita sudah sampai kepada bab 2 mengenai teks pidato persuasif. Tujuan pembelajaran kita di dalam teks pidato persuasif ini adalah agar kalian mampu membuat sebuah teks pidato persuasif dalam bentuk praktik pidato. Dan ini akan kalian pergunakan untuk kedepannya, untuk masa depan kalian apabila kalian masuk ke tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Kalian harus bisa berpidato baik secara langsung ataupun menggunakan teks. Baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, saya akan menyampaikan indikatornya. Indikator yang pertama adalah 1. Memahami tujuan dan fungsi teks pidato persuasif. 2. Menjelaskan gagasan, pikiran, pesan dalam teks pidato persuasif. Ingat, saya ulangi kembali. Indikatornya 1. Memahami tujuan dan fungsi teks pidato persuasif. 2. Menjelaskan gagasan, pikiran, pesan dalam teks pidato persuasif. Terima kasih peserta didik kami yang sudah melihat dan mendengar video pembelajaran dari saya. Pada hari ini pembelajaran kita adalah mengenai teks pidato persuasif. Sebelumnya saya sudah menyampaikan indikator pembelajaran kita mengenai teks pidato persuasif. 1. Memahami tujuan dan fungsi teks pidato persuasif. Yang kedua, menjelaskan gagasan, pikiran, pesan dalam teks pidato persuasif. Sebelum kita masuk pada proses belajar mengajar kita, saya akan menentukan tujuan pembelajaran kita agar peserta didik kami bisa mencapai proses pembelajaran dengan maksimal walaupun dalam sistem daring. Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menjelaskan tujuan dan fungsi teks pidato persuasif. Yang kedua, siswa mampu memahami gagasan, pikiran, pesan dalam teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif bab 2. Selamat pagi peserta didik kami. Hari ini kita akan membahas dan mempelajari mengenai teks pidato persuasif. Sebelum kita sampai kepada pengertian teks pidato persuasif, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa pengertian dari pidato. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari pidato. Pidato adalah berupa informasi atau gagasan yang disampaikan di depan umum. Saya ulangi sekali lagi, pidato adalah berupa informasi atau gagasan yang disampaikan di depan umum. Dari pengertian pidato tersebut, bisa kita ambil kesimpulan atau bisa kita artikan pidato persuasif adalah berupa informasi atau gagasan yang disampaikan di depan umum yang memiliki tujuan dengan materi yang jelas, yang bersifat objektif, serta memiliki wawasan yang baru.
serta memiliki kesimpulan. Saya ulangi kembali, pidato persuasif adalah berupa informasi atau gagasan yang disampaikan di depan umum yang memiliki tujuan dan memaparkan materi yang jelas serta bersifat objektif, memiliki wawasan yang baru, dan memiliki kesimpulan. Itulah pengertian dari pidato persuasif. Sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti mengenai pengertian teks pidato dan teks pidato persuasif? Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri umum teks pidato dan ciri-ciri pidato persuasif. Baik, ciri-ciri umum teks pidato ada 5. 1. Memiliki tujuan. 2. Memaparkan materi yang jelas. 3. Bersifat objektif. 4. Memiliki wawasan baru. 5. Memiliki kesimpulan. Sedangkan ciri-ciri pidato persuasif ada 3, yaitu 1. Bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. 2. Menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Dan terakhir 3. Menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti mengenai ciri-ciri umum teks pidato dan ciri-ciri teks pidato persuasif? Setelah mengetahui mengenai pengertian pidato dan ciri-ciri pidato, maka kita akan mempelajari tujuan dan fungsi kita berpidato. Baik, tujuan berpidato di sini ada 2, yaitu secara umum dan tujuan berpidato persuasif. Saya akan menyebutkan tujuan berpidato secara umum. Tujuan berpidato secara umum ada 3, yaitu 1. Memengaruhi atau bersifat persuasif. 2. Menginformasikan sesuatu. 3. Memberikan kesan kepada pendengar. Itulah tujuan pidato secara umum. Sedangkan tujuan pidato secara persuasif atau tujuan berpidato dengan menggunakan teks persuasif adalah untuk menguatkan tanggapan, pembentukan tanggapan, dan pengubah tanggapan. Saya ulangi, tujuan pidato persuasif adalah untuk penguatan tanggapan, pembentukan tanggapan, dan pengubah tanggapan. Itulah tujuan pidato persuasif. Selanjutnya adalah mengenai fungsi teks pidato. Fungsi teks pidato terbagi menjadi 2, yaitu fungsinya secara umum dan fungsinya secara menggunakan teks pidato persuasif. Fungsi secara umum teks pidato adalah untuk mengajak masyarakat umum agar mendengarkan apa yang kita sampaikan. Saya ulangi, fungsi teks pidato secara umum adalah untuk mengajak masyarakat secara umum agar mengikuti atau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sedangkan fungsi teks pidato dengan menggunakan teks persuasif adalah agar masyarakat umum mengikuti, mendengar apa yang kita sampaikan, sehingga yang pidato yang kita sampaikan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Saya ulangi, fungsi dari teks pidato persuasif adalah menyampaikan informasi kepada halayak umum untuk mengikuti
mendengarkan apa yang kita sampaikan agar masyarakat umum bisa mengikuti atau melaksanakan apa yang sudah kita sampaikan. Itulah pengertian teks pidato persuasif. Untuk memahami gagasan, pikiran, pesan dalam teks pidato persuasif, saya menampilkan contoh. Simak contoh tersebut dan catat. Simpulan pembelajaran kita adalah 1. Mengenai pengertian pidato secara umum dan pengertian pidato secara teks persuasif. Yang kedua, mengenai ciri-ciri teks pidato secara umum dan ciri-ciri teks pidato secara teks persuasif. Yang ketiga, mengenai tujuan teks pidato secara umum dan tujuan teks pidato secara teks pidato persuasif. Yang keempat adalah fungsi teks pidato secara umum dan fungsi teks pidato persuasif. Terima kasih peserta didik kami, karena proses belajar mengajar kita dari sistem daring melalui video pembelajaran sudah selesai, maka saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah membuat teks pidato persuasif baik lisan maupun tulisan. Cara pengerjaannya untuk teks pidato lisan adalah buatlah teks pidato berbentuk video. Yang lisan, catatlah teks pidato yang kalian buat tersebut dalam bentuk video. Ingat, pidatonya harus karangan sendiri, tidak boleh diambil dari internet. Ingat sekali lagi, pidatonya harus karangan sendiri dan tidak boleh dari internet. Waktunya saya berikan selama 3 hari. Sudah dikumpul melalui WA grup atau melalui WA pribadi saya. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran dari bahasa Indonesia ini bermanfaat bagi kalian peserta didik kami. Kepada peserta didik kami, apabila kalian ingin menyampaikan tugas atau mengirim tugas, bisa melalui WA group, WA pribadi saya, ataupun melalui Google Classroom. Yang kedua, apabila kalian tidak memiliki paket internet atau jaringan bermasalah di rumah kalian, kalian bisa datang langsung ke sekolah untuk mengantarkan tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, jangan lupa mencatat dan mengerjakan PR yang sudah saya berikan. Sekali lagi saya tekankan, jangan lupa mencatat dan mengerjakan PR-PR yang saya berikan. Baik, terima kasih kepada peserta didik kami. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mengucapkan maaf dan jangan disimpan di dalam hati kalian. Terima kasih dan salam sehat.